Bab 207, Koordinasi. Diunggah oleh Baca Suara. Meskipun ikatan saya memiliki penampilan seorang gadis kecil yang bahkan lebih muda dari saudara perempuan saya, jika Anda mengabaikan dua tanduk yang tumbuh keluar dari kepalanya, ia masih Asura. Setelah para penjaga mengevakuasi audiens kecil yang tidak berniat melanjutkan pelatihan mereka, saya mulai menuangkan mana saya ke dalam kristal mana besar yang bertanggung jawab untuk menyalakan mekanisme pertahanan di dalam tempat pelatihan. Dengung rendah bergema sebagai tanggapan dan dinding-dinding gua dan langit-langit bundar bersinar redup. Emily tidak ada di sini untuk menyalakan sensor seperti piring yang dia pasang untuk pelatihan saya sebelumnya sehingga satu-satunya fungsi yang tersedia adalah penghalang. Adikku adalah satu-satunya orang lain yang masih di dalam ruang pelatihan, tetapi aku menyuruhnya tinggal di dekat pintu masuk di belakang Bu dalam kasus yang jarang terjadi bahwa salah satu mantra kami secara tidak sengaja memukulnya. Apakah aku benar-benar harus tinggal sejauh ini ketika kalian berdua hanya berlatih? Aku hampir tidak bisa melihat kalian bahkan dengan penglihatan yang ditingkatkan mana. Ellie meneriakkan keluhan saat dia mengintip dari balik ikatannya. Mengabaikan adikku, aku terus merentangkan tubuhku, memastikan untuk menjadi rajin ekstra sambil meregangkan kakiku. Apakah kamu tidak akan melakukan peregangan? Lebih baik lagi, apakah Anda bahkan perlu melakukan peregangan? Saya mempertanyakan ikatan saya, yang berdiri diam saat mengawasi saya. Mengingat aku hampir tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk fungsi dasar sehari-hari, aku agak ragu untuk mencoba yang lain, jawab Sylvie, mengerutkan kening. Lebih baik berlatih sekarang daripada di tengah pertempuran, kan? Aku membalas, menyeimbangkan dengan satu kaki saat aku meregangkan paha yang sakit. Sylvie menghela nafas. Sangat baik. Ikatan saya berusaha untuk mencerminkan pose saya, hanya untuk tersandung. Setelah beberapa menit dia dengan keras mengayunkan lengannya untuk mencoba dan menjaga keseimbangannya saat kami melakukan serangkaian peregangan, kami memulai pelatihan kami. Jadi, bagaimana kamu ingin melakukan ini? Saya bertanya, karena hanya melihatnya menggunakan tubuh atasannya untuk bertarung bersama saya atau menggunakan Vivum untuk menyembuhkan saya tidak tahu bagaimana dia berencana bertarung dalam bentuk humanoidnya. Tetap di sana sebentar, jawabnya, mengangkat lengannya dan menunjuk telapak tangan yang terbuka ke arahku. Tanpa peringatan, rudal cahaya melesat ke arahku. Mataku melebar karena terkejut, tetapi aku dengan cepat bereaksi dengan melapisi tanganku di mana dan menendang misil itu. Panah mana? Aku melihat potongan dangkal di sisi telapak tanganku. Meskipun mantranya mirip dengan panah mana Ellie dengan cara tertentu, serangannya jauh lebih padat, hampir padat. Penggunaan Ellie dari mana tanpa elemen memberi saya beberapa ide tentang bagaimana cara terbaik memanfaatkan sifat saya, jawabnya, mengirimkan panah mana dari jalan saya setelah beberapa saat persiapan. Kali ini, panah, atau lebih tepatnya tombak, dilihat dari ukuran proyektilnya yang bersinar, menembak sedikit melengkung ke arahku daripada dalam garis lurus seperti yang sebelumnya. Ingin memverifikasi keingintahuan saya tidak berusaha untuk memblokir atau menghindari mantra yang masuk. Alih-alih, melapisi tangan saya di lapisan mana yang tebal, saya meraih tombak mana Sylvie. Kecepatan mantranya menyentak lenganku ke belakang, tetapi aku bertahan dengan kuat. Saya berharap itu akan segera membubarkan, tetapi itu tetap di tangan saya bahkan ketika saya sedang mencengkeramnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu. Setelah menjadi penyihir inti putih dan mempraktikkan sihir organik, aku bisa tahu bahwa meskipun Sylvie mungkin mendapat ide serangannya dari menonton Ellie, tetapi komposisi dari dua mantra itu tidak bisa berbeda lagi. Kekuatan mentah serangannya tidak begitu tinggi tetapi untuk mengemas begitu banyak mana begitu padat ke dalam bentuk ini begitu cepat. Pikiranku mengembara ketika aku merenungkan semua kemungkinan penerapan sihir ikatanku. Pada saat aku melihat kembali ke tanganku, panah mana telah menghilang. Manipulasi mana untuk naga hanya terbatas pada mana murni, kan? Saya sudah konfirmasi. Jika kamu tidak memperhitungkan kemampuan rasku untuk memanipulasi aether, ya, kata Sylvie. Meskipun ada sesuatu yang lain. Apa itu? Aku bertanya, penasaran. Aku sendiri tidak yakin. Setelah berada dalam bentuk ini, saya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang inti saya, namun ada bagian yang sepertinya tidak dapat saya akses, jawabnya. Mungkin kamu akan bisa mengaksesnya setelah kamu menjadi lebih kuat, kataku. Untuk saat ini, mari kita lihat seberapa fleksibel kontrolmu atas mana murni. Saya meluncurkan selusin panah api dengan ayunan lengan. Garis api menyebar sebelum menyatu kembali menjadi target tunggal yang diarahkan pada ikatan saya. Sebelum serangan saya mendarat, penghalang cahaya berkilauan menyelimuti Sylvie, menutupi dirinya dengan api dan debu dari tanah di sekitarnya. Cobalah untuk membuat panel individual untuk memblokir setiap proyektil, bentakku, mengirimkan gelombang panah api lagi. Alis Sylvie bersatu dalam konsentrasi ketika dia berhasil menyulap bola besar mana murni dari telapak tangannya yang dipisahkan menjadi beberapa panel untuk memblokir mantra saya. Namun, pada saat itu, aku sudah menutup jarak antara kami dan bilah balat daun yang patah menekan lengannya. Namun, alih-alih daging, pedangku telah bertemu sepetak sisik hitam yang muncul dari bawah kulitnya. Meskipun serangan saya gagal, Sylvie tampaknya benar-benar terkejut dengan tindak lanjut saya. Aku menyarungkan pedangku yang patah ke sarungnya dan memberikan evaluasiku. Kontrolmu terhadap MP murni sangat bagus dan mempertimbangkan seberapa padat mantramu, sepertinya cadangan mapmu cukup besar.
Tubuh bawaan Anda memberikan pertahanan fisik yang baik bahkan jika Anda agak lambat. Petik 2. Meskipun Sylvie menahan senyumnya, aku bisa tahu melalui ikatan kami betapa bangganya dia. Tetap saja, aku tidak berpikir seranganmu cukup kuat untuk mengancam pengikut dan sabit, aku melanjutkan. Apalagi yang kamu perhatikan tentang formulir ini dibandingkan dengan bentuk drakonikmu. Sylvie berpikir sejenak, pertahanan bawaanku sedikit lebih lemah dalam bentuk ini. Kamu menahan serangan itu, tetapi jika kamu menyerangku dengan serius dengan daun sebalat, aku akan kehilangan anggota tubuh. Petik 2. Iklan. Senang mendengarnya. Aku mengangguk. Ada yang lain. Kontrol saya atas mana lebih baik dalam bentuk ini, tetapi bentuk naga saya memungkinkan saya untuk menggunakan lebih banyak mana saya dalam satu nafas, meskipun bentuk yang lebih murni. Ikatan saya menjelaskan, memutar-mutar beberapa bola mana di sekitar tangannya seolah-olah untuk tekankan poinnya. Aku mengerti, gumamku mundur beberapa langkah. Ada beberapa hal lagi yang ingin aku uji, si level. Bisakah Anda menyulap panel persegi di depan saya? Petik 2. Aku bisa merasakan keingintahuannya menyala tapi aku menyembunyikan niatku dari ikatanku. Dengan kedutan pergelangan tangannya, bola-bola mana yang telah mengorbit tangannya melesat dan menyatu menjadi bola yang lebih besar sebelum meratakannya menjadi persegi yang datar. Tetap stabil, aku memesan, mengayunkan tinjuku. Aku meninju panel mana Sylvie dan sementara itu gemetaran dari dampaknya, itu tetap di tempatnya. Bagaimana dengan jarak? Seberapa jauh Anda bisa menyulap mantra dan mengendalikannya? Petik 2. Dia tidak menjawab, sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan menghendaki panel mana yang baru saja aku tekan. Mantra itu berubah menjadi bentuk bulat saat dilemparkan ke dinding belakang ruangan. Sylvie kemudian menutup tangannya yang terentang menjadi kepalan tangan, menangguhkan bola di udara. Pindahkan ke kiri, aku memesan, berkonsentrasi pada bola yang bersinar. Atas arah Sylvie, bola itu dengan cepat melesat ke kiri dan berhenti tepat sebelum membentur dinding. Saya memberi perintah lain, bawa kembali, ubah bentuknya menjadi panah. Saya membimbing Sylvie ke dalam serangkaian latihan, secara bertahap menambahkan lebih banyak bola dan membuatnya mengaturnya sampai ada 10 bola, 5 di antaranya telah saya perintahkan kepada Sylvie untuk berubah menjadi panel datar. Di akhir latihan, Sylvie berkeringat deras, tapi aku punya ide bagus tentang bagaimana kami akan berkoordinasi dalam pertempuran. 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Saya menghabiskan sebagian besar hari itu di tempat latihan, mengebor bersama Ellie dan Sylvie sampai mereka berdua terkuras secara mental dan fisik. Itu adalah perubahan besar langkah untuk diri saya juga dan saya merasa kendali saya atas inti putih saya terus membaik. Sementara Sylvie belum membuka lebih banyak kemampuannya yang tersembunyi di intinya, dan kami tidak memiliki kesempatan untuk mencoba segala jenis pertempuran terkoordinasi bersama, dia dan saudara perempuan saya masih jauh meningkat di bawah pengawasan saya. Setelah latihan target pagi kami mengenai adik perempuan saya dan melakukan banyak tugas dengan 10 bola mana atau lebih untuk ikatan saya, kami beristirahat. Sylvie, Ellie, Bu dan aku beristirahat di dekat petak berumput di samping kolam, makan sandwich yang dibawa kepada kami oleh seorang wanita besar yang tampaknya koki di dalam kastil. Hei, Art, panggil adikku ketika dia tanpa sadar mengambil sayuran dari sandwichnya. Apa yang akan kamu katakan adalah kelemahan terbesar dari bertarung menggunakan MP murni? Dari apa yang saya lihat saat Anda dan Sylvie sedang berlatih beberapa hari terakhir ini, mantranya tampak sangat fleksibel, bahkan terhadap semua serangan unsur Anda. Petik 2. Berhentilah mengambilnya dan makan saja, kataku, dengan lembut menamparkan tangannya. Dan untuk menjawab pertanyaanmu, aku bisa memikirkan 3 alasan besar mengapa sebagian besar penyihir lebih suka menggunakan sihir dari afinitas unsur mereka daripada hanya mantra mana murni. Alasan pertama adalah karena itu menghabiskan banyak cadangan mana Anda. Petik 2. Lebih dari sekadar mantra unsur. Ellie menyela. Mana murni hanya bisa datang dari inti mana Anda, yang, seperti yang Anda tahu dari pengalaman, sering menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dan memurnikan. Sihir unsur juga menggunakan mana dari intimu tapi itu juga ditenagai oleh mana sekitar yang terdiri dari semua elemen, aku menjelaskan. Alis Ellie berkerut ketika dia mencoba membungkus kepalanya di sekitar konsepisode. Aku tidak yakin aku mengikuti. Saya berpikir sejenak, mencoba mencari analogi yang sesuai. Ah, jadi ini seperti ini. Bayangkan saya di atas bukit bersalju dan saya mencoba untuk memukul Anda, yang ada di bawah, dengan bola salju. Petik 2. Kenapa aku yang dipukul? Dia mengerutkan kening. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. Sylvie terkekeh di sampingku saat dia melemparkan sandwich ke ikatan liur Ellie. Oke, tolong lanjutkan. Seorang penyihir yang menggunakan sihir unsur pertama-tama akan membuat bola salju dengan tangannya tetapi alih-alih melemparkannya, dia akan menggulingkannya ke bukit sehingga bola salju itu mengambil lebih banyak salju dari tanah. Pada saat itu mengenai Anda, kami akan mengatakan bola salju berubah menjadi ukuran Bu, saya melanjutkan. Bu mendengus ketika mendengar namanya tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke Sylvie, yang merupakan satu-satunya yang memberinya makan. Sekarang, seorang penyihir yang menggunakan mantra mana murni dengan kekuatan yang sama harus membuat bola salju dan mengemasnya dengan lebih banyak salju sampai seukuran Bu sebelum melemparkannya ke arahmu. Lihat perbedaannya.
Kedengarannya seperti banyak pekerjaan. Aku Ellie. Oke, apa alasan lainnya? Lebih sulit untuk secara efektif mengontrol mana murni setelah dikeluarkan dari tubuhmu, dan menentukan itu akan lebih mudah untuk hanya menunjukkan padanya alasan terakhir. Aku menghendaki bidang paku batu untuk menembak keluar dari tanah beberapa lusin meter dari tempat kami berada, tidak seperti apa yang aku lakukan tadi. Mantra mana murni harus berasal dari Castor. Hanya dengan memandangi saudara perempuan saya bisa melihat bahwa cahaya pepatah tampak menyala di kepalanya. Ngomong-ngomong, karena kita sudah istirahat, mengapa tidak melanjutkan sedikit lebih lama? Saya menyarankan, bangun. Iya, Ellie setuju, lari juga. Hei, Sylvie, bisakah kamu melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya dan membuat panel yang bergerak itu? Saya ingin mencoba untuk memukul mereka. Petik 2. Tentu, ikatan saya tersenyum. Tembak beberapa panah mana saja jadi aku bisa berlatih bereaksi juga. Senyum keluar dari bibir saya ketika saya melihat keduanya berlari ketika pintu ke ruang pelatihan dibuka sekali lagi. Seorang penjaga datang berlari, dan hanya dengan ekspresinya, aku tahu itu tidak baik. Mata Sylvie dan Ellie mengikuti penjaga yang berhenti di depanku dan memberi hormat sebelum berbicara. Jenderal Arthur, berita tentang gerombolan binatang besar yang rusak telah datang dari tembok. Komandan Virion saat ini sedang menunggumu di dermaga dengan tim penyihir untuk pergi bersamamu sebagai cadangan. Petik 2.